corona begitu, tidak ada yang pernah tahu siapa yang akan membawanya karena tidak kelihatan begitu. Ya. Ini beda dengan misalnya kalau orang yang bawa misalnya maaf sebelumnya penyakit kulit begitu kan kelihatan begitu. Ya, Pak. Jadi kalau virus corona tidak kelihatan sama sekali. Oleh karena itu memang harus tetap waspada, harus tetap jaga jarak, pakai masker dan juga cuci tangan. Ya. Jangan Anggap biasa. Nah, kadang-kadang kita sudah tidak peduli dengan jarak. Makanya sahabat Sulu ini juga yang saya perhatikan sekali ketika kita ada di lampu merah. Ya. Pak Heri lihat kan kita seperti ada di motor GP gitu ya. Pak, betul. Ya. Itu salah satu inovasi dari pihak kepolisian dan jajarannya supaya tidak hanya orang yang ada di dalam kerumunan juga bisa menjaga jarak, tapi yang menggunakan lalu lintas jalan pun bisa menjaga jarak. Oh iya gitu Pak. Ya. Jadi biasanya kalau kita lihat belum ada itu yang sepeda motor atau kendaraan roda 2 ini di lampu merah tuh kan mepet. Iya Pak. Bahkan bisa kena sikut begitu ya. Dengan orang sebelah. Tapi dengan adanya tempat-tempat itu kita diarahkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetap jaga jarak juga ya Pak, walaupun di tempat umum misalnya. Harus lampu merah dan harus tetap jaga jarak ya. Jadi jangan sampai karena virus ini sudah tidak terlalu dirasakan lalu kita lupa untuk menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak begitu. Iya. Selain menjaga jarak juga hal selanjutnya yang menjadi himbauan pemerintah adalah menghindari kerumunan. Ini yang kelima ya Pak? Iya. Iya yang kelima. Iya. Yang keempat. Oh yang keempat. Iya. Kalau menurut Pak Menteri Agama menghindari kerumunan ke yang keempat. Iya. Nanti yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Gitu. Jadi menghindari kerumunan dalam beberapa teori para ahli, ketika kita berada di dalam satu kerumunan yang dalam jangka waktu yang lama, maka akan sangat mudah kita terpapar. Iya Pak. Apalagi lingkungan itu misalnya taruhlah di dalam gedung semuanya serba tertutup. Iya Pak, betul Pak. Pakai AC, maka akan sangat mudah virus ini berdiam atau menempel dan kemudian dia akan sangat lama ketika dia ada di dalam suhu yang dingin begitu. Oleh karena itu dikatakan kenapa kita harus berjemur begitu ya, karena panas juga membantu untuk mematikan virus ini begitu. Jadi menghindari kerumunan untuk sahabat Sulu dimanapun berada, jangan terlalu lama lah di dalam kerumunan. Mau ke pasar boleh, mau ibadah boleh, tapi setelah itu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selesai ibadah cepat pulang, jangan lama-lama ngobrol gitu ya. Apalagi ngerumpi, jangan. Apalagi salaman gitu ya Pak. Iya, nggak boleh sampai salaman. Karena ini kebiasaan Pak. Iya. Kebiasaan kita. Kata beberapa orang kalau nggak salaman nggak plong rasanya. Nggak afdol gitu. Nggak afdol gitu. Iya, cuman inilah sebenarnya kita sedang digiring ke dalam suatu kehidupan yang baru begitu ya, yang istilahnya new normal itu. Kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru. Jadi salah satu kebiasaan baru ya salamannya tidak bersentuhan lagi, tapi kita pakai cara salam namaste yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Ya, kemudian protokol kesehatan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini dalam rangka dalam pengertian bahwa karena awalnya kita sudah kerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, beribadah pun dari rumah, begitu ya. Sehingga mengurangi mobilitas ini dalam rangka jangan sampai karena sudah mulai longgar, kita sudah zonanya sudah kuning atau sudah hijau, terus kita lupa begitu ya. Kemudian bepergian sana sini. Karena dengan bepergian kita tidak tahu tempat yang kita tuju itu, apakah zona merah atau zona kuning dan sebagainya. Dan dengan bepergian juga kita tidak tahu bahwa nanti kita pulang akan membawa virus itu begitu. Sehingga mengurangi mobilitas ini dalam rangka keluarlah atau kalau mau pergi atau melakukan perjalanan yang penting-penting saja. Kalau tidak penting stop. Sebaiknya di rumah aja dulu. Iya, begitu. Jangan sampai
kita melaksanakan perjalanan misalnya liburan, wisata, banyak orang kan juga kita ke sana mandi-mandi gitu ya. Akhirnya kita membawa sesuatu yang membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga kita begitu. Karena kita lindungi dulu kan anak istri kita begitu. Jadi seperti itu kira-kira Pak Ferry, himbauan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh sahabat suluh di rumah begitu. Jadi supaya sahabat suluh yang ada di rumah tahu Pak, tahu mengerti. Betul. Ada 5M sekarang ada dari 5M, pemerintah. Betul. Jadi memang harus benar-benar diterapkan. Jangan dikasih istilah anak muda sekarang tuh jangan kasih kendor gitu. Ini virus nggak main-main gitu Pak. Betul, virus ini tidak main-main. Ini juga mungkin buat sahabat muda suluh begitu. Segala sesuatu tergantung dari kita. Kita mau sehat atau kita mau sakit itu semua kembali kita. Itu pilihan kita begitu ya. Karena apa? Jangan merasa bahwa kita muda, imun kita masih kuat. Kita tidak akan terpapar, kemudian kita suka hati aja kemana-mana. Ingat bahwa Anda masih pulang ke rumah. Ya. Anda masih punya orang tua, Anda masih punya keluarga, sehingga itu yang harus Anda jaga begitu. Jangan karena kita mau supaya nongkrong sana sini begitu ya. Egois kita ingin ngumpul sama teman-teman. Iya gitu ya, betul. Akhirnya kita membawa malapetaka untuk keluarga sendiri begitu. Jadi jangan terlalu egois buat sahabat muda begitu ya. Harus banyak yang dipikirkan. Ingat pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan begitu ya. Jangan langsung masuk di rumah pegang sana sini, itu yang bahaya. Begitu. Jadi kemudian juga yang perlu kita ingat bahwa virus corona ini dalam penyebarannya sudah mulai ada muncul bervarian-varian. Yang sekarang ada varian terbaru gitu ya. Ada varian India, ada varian yang dari Inggris begitu. Itu yang harus kita ingat begitu. Dan semoga sahabat muda, sahabat suluh yang masih muda begitu selalu mengandalkan Tuhan. Ini juga yang harus kita ingat begitu. Karena ketika Tuhan izinkan bangsa kita, ketika Tuhan izinkan dunia ini merasakan atau mengalami pandemi COVID-19 ini, tentu ada rencana Tuhan, Pak Heri ya. Jadi bukan terjadi dengan sendirinya begitu, tapi ada rencana Tuhan di balik ini. Oleh karena itu, mari kita ambil, kita pahami apa yang Tuhan inginkan begitu. Jadi saya melihat sejak awal pandemi COVID-19 ini, satu sebenarnya inti yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan mau ingin ajarkan kepada kita ketaatan. Jadi ketika manusia, terlebih lagi umat Tuhan sudah tidak taat lagi begitu. Ini kan bicara ketaatan, bukan hanya taat kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, tidak itu begitu ya. Ketaatan ini ada banyak hal. Termasuk mentaati himbauan-himbauan dari pemerintah. Itu dia. 5M tadi. Itu dia. Jadi ketaatan ini bukan hanya taat beribadah, taat berdoa, tapi juga taat untuk melakukan protokol kesehatan 5M tadi begitu. Ya ini kita sedang diuji begitu tentang ketaatan. Benarnya kita mau taat? Pak. Karena kadang-kadang ketika sudah mulai longgar orang tidak taat lagi begitu. Bahkan mungkin yang saya lihat begitu ya Pak Heri belakangan ini, mungkin karena sudah terlalu lama, sudah 1 tahun kita berjalan ini, orang sudah mulai jenuh. Dari jenuh ini kita mulai sudah hilang ketaatan lagi. Kita tidak mau peduli dengan aturan, justru kita lebih membawa ego kita. Jadi hari ini Tuhan mau katakan buat kita, mari kita berusaha untuk taat dari hal-hal yang kecil. Pakai masker kan bukan hal yang spektakuler begitu Pak. Kita juga nggak perlu tenaga banyak gitu ya Pak. Demi kesehatan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Betul. Gitu ya, Pak. Pakai masker tidak harus perlu tenaga berat. Yang penting kita mau taat untuk memakainya. Cuci tangan bukan hal yang spektakuler, biasa kita lakukan. Bahkan di Alkitab juga sudah mengajarkan kita untuk cuci tangan begitu. Sebelum makan hendaklah cuci tangan di air yang mengalir dan sebagainya. Jadi ada hal ketaatan yang Tuhan mau ajarkan dengan konsekuensinya. Ketika kita taat, kita terlepas atau kita terbebas dari COVID. Ketika kita tidak taat, maka
kita akan mengalami akibat dari ketidaktaatan kita. Iya. Kita terpapar dan sebagainya. Saya kira itu Pak Heri. Terima kasih yang Pak. saya sampaikan. Jadi hari ini dalam kesempatan hari ini suluh Kristen diingatkan kembali gitu ya Betul, Pak. betul Diingatkan sekali, iya. kembali ada 5M yang harus ditaati oleh suluh Kristen. Nah, terima kasih banyak Pak untuk Oke, sama-sama Pak Heri. Ya, yang terakhir Pak Pendeta Dani ya. Oke Pak. Pesan-pesan rohani dalam keadaan situasi menghadapi COVID-19 ini Pak untuk seluruh agama Kristen Kalimantan Tengah Pak. Iya, baik. Selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak kita membaca dari satu nas di Alkitab begitu, dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Iya. Saya bacakan bagi kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Baik Pak Heri, ini yang seringkali kita lakukan tapi seringkali juga kita lalai begitu. Iya. Berjaga-jaga, sebagian ada yang jaga-jaga, sebagian ada yang tidak begitu. Yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah berjaga-jaga, sungguh-sungguh berjaga-jaga. Bukan karena jangan kasih kendor istilahnya begitu. Kemudian juga selain berjaga-jaga kita harus berdoa. Iya. Jadi dalam segala sesuatunya libatkan Tuhan. Iya, betul Pak. Sehingga kita dikuatkan begitu. Kemudian juga kalimat selanjutnya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Sehingga ketika kita berjaga-jaga dalam protokol kesehatan, kita juga berdoa minta Tuhan kuatkan sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan, dalam pengertian kita menderita COVID-19. Karena memang kalimat yang terakhir lagi mengatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Ini yang seringkali menjadi kendala kita. Kita kuat atau kita menurut dalam roh, tapi kadang-kadang kita tidak kuat di dalam hal kedagingan. Sehingga iman harus tetap berjalan sejalan dengan hikmat. Makanya orang Kristen harus berhikmat, tidak hanya beriman. Sehingga kita bisa terbebas dari pandemi. Harus seimbang gitu. Iya, betul sekali, harus Kita seimbang. juga beriman, tetapi ingat anjuran pemerintah, pesan-pesan pemerintah 5M tadi ya Pak. Iya, harus supaya 5M, begitu. seluruh Kristen, masyarakat Kristen yang menyaksikan acara ini mereka tahu Pak, Amin, beriman ya. tapi juga tetap mengikuti aturan Betul, pemerintah gitu ya iya. Pak. Betul ya Pak. Oke, itu yang saya maksudkan begitu. Jadi semoga sahabat dimanapun bisa senantiasa kami berdoa kita semua bebas, kita semua bisa keluar dari Amin, Pak. pandemi ini begitu. Kapanpun Tuhan izinkan maka kita akan keluar dari pandemi ini. Iya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Terima Pak kasih Heri. banyak Pak Pendeta Sama-sama, Dani Pak Heri. perwakilan dari penyuluh agama Kristen Provinsi Kalimantan Tengah ya Iya, Pak. iya. Ya, sahabat seluruh Kristen yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami berharap acara ini boleh memberkati kita, boleh mengedukasi untuk kita semua. Amin, amin. Bagaimana kita tetap menjaga kesehatan kita sesuai anjuran pemerintah, ikuti aturan pemerintah, jaga kesehatan, ingat 5M. Dan kami yakin dan percaya acara ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita Tuhan semua. berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat buat sahabat seluruh sekalian.